Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini berjudul tentang kisah pesugihan penglaris bulu gendruwo. Nah, cerita kali ini ditulis oleh Mbak N. Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung, dan daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Namun sebelum itu persiapkan diri kalian dan gunakan earphone terbaik kalian agar kalian mendengarkan cerita kali ini dengan kualitas audio yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa pula untuk siapkan cemilan serta posisi ternyaman kalian untuk mendengarkan cerita kali ini, karena cerita ini lumayan sedikit agak panjang. Nama toko dan juga tempat sudah disamarkan untuk privasi ya teman, dan juga untuk keamanan bersama juga. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita lama-lama, kita langsung saja mulai ceritanya. Pagi itu seperti biasanya Rasmi menjajakan dagangannya di meja warungnya. Warungnya berada tepat di depan rumahnya. Rasmi menjajakan lauk pauk dan serta pecel, ada juga soto juga. Pelanggannya banyak yang datang ke warungnya Rasmi. Karena masakannya yang terkenal enak, harganya yang murah dari warung-warung yang lain juga. Jadi tidak heran kalau banyak pelanggan yang datang. Biasanya yang datang kebanyakan ibu-ibu. Ada juga terkadang bapak-bapak yang akan datang ataupun makan di warungnya. Meskipun letak warungnya berada di dalam gang yang tidak terlalu dijangkau oleh banyak orang, akan tetapi entah kenapa warungnya Bu Rasmi itu selalu saja ramai dipadati para pembeli yang bukan orang di daerahnya. Suatu ketika Rasmi ini hanya jualan lauk pauk berkeliling saja untuk mencukupi kehidupannya yang serba kekurangan karena suaminya Rasmi ini sudah meninggalkan Rasmi dan anaknya lebih dulu. Suaminya Rasmi ini meninggal saat Bella masih duduk di bangku sekolah dasar. Bapaknya Bella meninggal karena menderita sakit yang dideritanya. Sakitnya diabetes dan bertambah parah karena Rasmi dan juga suaminya tidak memiliki uang untuk pengobatan bapaknya Bella, yang memerlukan biaya yang cukup sangat banyak. Apalagi bapaknya Bella ini disarankan oleh dokternya untuk melakukan tindakan operasi. Namun karena tidak memiliki biaya, akhirnya bapaknya Bella ini dirawat di rumah saja dengan obat-obatan tradisional, dan hingga pada akhirnya bapaknya Bella ini tidak kuat menahan sakitnya dan meninggal dunia. Bella sekarang sudah bersekolah di sekolah SMA, yaitu dia kelas 2. Rasmilah yang membiayai sekolah Bella dengan berjualan lauk pauk keliling tersebut. Terkadang juga Bella setiap pagi sebelum berangkat sekolah, dia selalu membantu Bu Rasmi untuk masak di dapur, masak lauk pauk yang akan dijualnya. Bella tidak malu kalau ibunya berjualan berkeliling seperti itu, malah dia bangga karena ibunya sangat bekerja keras demi Bella dan kehidupan keluarganya sehari-hari. Kalau hari Minggu libur sekolahnya, biasanya Bella ikut ibunya berjualan keliling ke desa-desa sebelah juga. Bu Rasmi berjualan keliling dengan berjalan kaki karena tidak memiliki kendaraan apapun. Ada sepeda, namun sepedanya sudah rusak. Pagi itu terdengar sayup-sayup suara azan dari masjid dan musola yang telah berkumandang. Bella pun terbangun dengan malas-malasan. Bella menghampiri ibunya yang sudah berada di dapurnya dengan langkah kakinya yang semboyongan karena nyawanya belum terkumpul. Bella berjalan ke dapur. "Sudah bangun kamu, Bel?" tanya Bu Rasmi. "Iya sudah Bu," jawab Bella dengan singkat. Bella berjalan menuju ke kamar mandi terlebih dahulu untuk cuci muka dan mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, Bella kembali lagi ke dapur untuk membantu ibunya memasak. Bella membantu mengupaskan bawang dan mengiris bawang untuk membuat bumbu masakan lauk pauk ibunya. "Ibu gak berhenti jualan saja Bu? Nanti gantiin aku saja Bu. Ibu di rumah saja istirahat." "Enggak lah Bel, nanti kamu malah capek," jawab Bu Rasmi. "Ya sudah kalau begitu aku ikut ibu ya seperti biasanya." Bu Rasmi pun menjawab dengan senyuman kepada Bella. Bella terus membantu ibunya sampai masakannya itu selesai.
Alhamdulillah sudah selesai. Iya Bel, makasih ya Bel, sudah bantuin ibu. Bella mengangguk menjawab jawaban ibunya, sembari menatap lauk pauk untuk dimasukkan ke dalam plastik. Lauk pauknya dimasukkan ke dalam plastik karena supaya memudahkan Bu Rasmi berjualan dan jadi lebih cepat. Setelah semuanya sudah selesai dimasukkan ke dalam plastik, sekitar pukul 11 siang Bella dan ibunya berjualan keliling dengan berjalan kaki. Dari desa satu ke desa yang lain, Bella dan Bu Rasmi berkeliling mencari pembeli. Di tengah terik panasnya matahari, Bella dan Bu Rasmi pun masih tetap semangat berjualan menjajakan dagangannya. Bella sembari berteriak-teriak untuk mengundang para pembeli agar terdengar. "Lauk pauk Bu, lauk pauk masih panas," teriak Bella. Meskipun harus berteriak-teriak, Bella tidak malu sama sekali. Dan ketika Bella teriak-teriak, tiba-tiba ada salah satu ibu-ibu yang membeli. Ibu tersebut keluar dari dalam rumahnya. "Mbak, beli mbak." Akhirnya Bella dan Bu Rasmi mendatangi ke rumahnya ibu yang memanggilnya itu. "Silakan pilih Bu, mau lauk yang mana?" ucap Bu Rasmi. Ibu tersebut pun memilih lauk sendiri di tempat dagangannya. Saat Bella dan Bu Rasmi mangkal di rumahnya, ibu yang pertama itu memanggil untuk membeli. Beberapa saat kemudian, banyak tetangganya yang datang menghampiri Bella dan Bu Rasmi untuk membeli lauk pauknya. Dagangannya Bu Rasmi habis sampai pukul 1 siang. Setelah semuanya habis tidak tersisa, Bella dan Bu Rasmi pun bergegas untuk pulang ke rumahnya. Di panas terik matahari yang sangat menyengat di ubun-ubun, Bella dan Bu Rasmi berjalan kaki. Singkat ceritanya, sesamanya di rumah, Bella dan Bu Rasmi beristirahat terlebih dahulu untuk makan siang dan juga sholat. Dan mereka sempatkan untuk tidur siang. Sore harinya Bella mengantarkan Bu Rasmi ke pasar untuk belanja buat jualan lauk pauk besok paginya. Bella dan juga ibunya berjalan kaki menuju ke jalan raya untuk menunggu angkutan yang datang karena letak pasarnya cukup jauh dari rumahnya, jadi Bella dan Bu Rasmi harus naik angkutan umum untuk pergi ke pasarnya. Barang-barang belanjaan di rumahnya itu sudah pada habis. Bella dan Bu Rasmi pergi ke pasarnya setiap 3 hari sekali kalau bahan-bahannya sudah habis. Perjalanan menuju ke pasarnya dengan menggunakan angkutan umum sekitar 15 menit. Sesamanya di pasar, Bu Rasmi belanja sayuran dan bumbu-bumbu masakan untuk masakan lauk pauknya. Setelah semua perbelanjaannya sudah dibeli, mereka berdua pun pulang ke rumah. Sesamanya di rumah Bella mandi, namun Bu Rasmi masih sibuk menyiapkan bumbu-bumbu yang dikupas untuk masak besok, karena supaya tidak terlalu kelamaan besok memasaknya. Setelah mandi, Bella kemudian masuk ke dalam kamarnya untuk menyiapkan jadwal pelajaran sekolahnya. Malam itu Bella sekalian belajar untuk sekolahnya besok. Bu Rasmi setelah itu menyiapkan bumbu-bumbunya, dia langsung masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Keesokan paginya, seperti biasanya Ibu Rasmi lebih awal sudah terbangun dan sudah ada di dapurnya. Bella pun membantu ibunya walaupun cuma sedikit membantunya, karena Bella nanti harus berangkat ke sekolah. Sekitar pukul 6 pagi, Bella menghentikan untuk membantu ibunya, karena Bella harus bersiap-siap sarapan dan mandi. "Bel, sudah kamu sarapan sana, sama mandi saja dulu. Nanti takut kesiangan," ucap ibunya. "Nanggung ini Bu, sedikit lagi." "Udah, nggak usah, nanti biar ibu saja yang melanjutkan." "Ya sudah, aku sarapan sama mandi dulu ya Bu," jawab Bella. Bella pun akhirnya sarapan terlebih dahulu, dan setelah sarapan Bella langsung masuk ke dalam kamar mandi, dan kemudian Bella sudah rapih dengan seragam sekolahnya. Bella menghampiri ibunya untuk berpamitan berangkat sekolah. "Bu, aku berangkat dulu ya Bu," ucap Bella sembari mencium tangan ibunya. "Iya Duk, hati-hati ya, sekolah yang pintar," ucap Bu Rasmi. Bella pun berangkat dengan berjalan kaki menuju ke jalan raya untuk menunggu angkutan umum yang lewat. Karena Bella memang setiap berangkat dan juga pulang sekolah dia harus naik angkutan umum,
Sekolahnya Bella ini letaknya cukup jauh, jadi tidak mungkin kalau Bella harus berjalan kaki menuju ke sekolah dan bisa-bisa telat nanti Bellanya. Perjalanan ke sekolahnya sekitar 20 menit, cukup jauh, jadi Bella harus berangkat lebih awal dari teman-teman yang lainnya. Beberapa saat kemudian akhirnya terlihat ada sebuah angkutan umum yang datang menghampiri Bella. Bella pun naik ke dalam angkutan tersebut meskipun keadaannya di dalam angkutan itu sangat penuh dan membludak. Yang penting Bella bisa cepat sampai di sekolahnya. Singkat ceritanya, siang itu Bu Rasmi berjualan lauk pauk keliling sendiri karena Bella sedang bersekolah. Dan sang ibu, yaitu Bu Rasmi, siang itu pun pulang lebih awal karena dagangannya sudah habis lagi, diborong dengan salah satu ibu-ibu yang ada di desa sebelah. Jadi Bu Rasmi bisa pulang pukul 12 siang, tepat zuhur dengan terik matahari yang sangat menyengat. Bella biasanya pulang sekolahnya sekitar pukul 3 sore. Jadi Bu Rasmi kalau ke pasar juga harus sendiri. Tapi karena kemarin baru saja belanja ke pasar, jadi Bu Rasmi bisa istirahat tidur siang lebih awal. Penghasilan dari jualan lauk pauknya ini masih kurang untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Karena uang yang didapat itu nanti akan diputar lagi, balik lagi untuk modal, jadi Bu Rasmi terkadang masih terus berhutang juga ke rumah tetangganya. Dan untungnya tetangganya itu baik hati mau meminjamkan uang kepada Bu Rasmi. Saat malam hari ketika Bu Rasmi sedang tidur, dia bermimpi buruk. Bu Rasmi bermimpi didatangi oleh sosok genderuwo di depan rumahnya, dan sosok genderuwo tersebut dengan tubuh yang sangat tinggi besar dengan bulu-bulu berwarna hitam dan tebal. Wajahnya sangat menyeramkan dengan dua gigi taring yang keluar dari mulutnya dan kedua matanya menatap Bu Rasmi dengan tatapan tajam, merah menyala. Waktu itu Bu Rasmi sedang menyapu halaman rumahnya dan tiba-tiba saja ada sosok genderuwo. Sosok genderuwo tersebut seakan-akan ingin menarik tangannya Bu Rasmi. "Lepas, lepas, tolong, lepasin." Namun teriakannya Bu Rasmi di dalam mimpinya itu seperti tidak ada tetangga atau siapapun yang mendengarnya. Tangannya, sosok genderuwo tersebut menggenggam tangan Bu Rasmi dengan kuatnya. "Ayo, ikut aku," ucapnya. Seketika Bu Rasmi terbangun dengan napas yang tidak beraturan dan tubuhnya yang basah kuyup dipenuhi dengan keringat. Ternyata cuma mimpi, gumam Bu Rasmi dalam hati. Bella yang saat itu berada di kamarnya, dia mendengarkan suara teriakan ibunya sehingga Bella datang menghampiri ke kamar ibunya. "Ada apa, Bu? Ada apa? Ibu kenapa, Bu?" "Kenapa tadi kok teriak-teriak, Bu?" cecar Bella. "Gak apa-apa, Bel. Ibu cuma mimpi buruk saja kok," jawab Bu Rasmi. Bentar ya, Bu," ucap Bella sembari berjalan meninggalkan ibunya. Bella kemudian berjalan menuju ke dapurnya untuk mengambilkan segelas air putih untuk ibunya. Setelah selesai mengambil segelas air putih, Bella pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Lalu segelas air putih tersebut Bella berikan kepada ibunya. "Ini, Bu, diminum dulu, Bu, supaya Ibu lebih tenang." "Terima kasih ya, Nak Bella," jawab Bu Rasmi. Bella pun kemudian mengangguk menjawab ucapan dari ibunya. "Kamu tidur di sini ya? Ibu takut, Bel." "Iya, Bu. Bentar Bella ambil mantel di kamar dulu ya, Bu." Bella menuju ke kamarnya untuk mengambil bantalnya, diboyong ke tempat ibunya karena mau tidur bareng dengan Bu Rasmi. Singkat ceritanya, keesokan paginya tiba-tiba saja Bu Rasmi demam tinggi. Akhirnya Bella tidak berangkat sekolah karena mau menjaga ibunya yang sedang sakit itu. Dan Bu Rasmi juga tidak berjualan lauk pauk sementara. Bella tidak membawa ibunya ke rumah sakit karena tidak ada biaya untuk membawa Bu Rasmi ke rumah sakit. Jadi Bella hanya membuatkan ramuan jamu penurun panas untuk ibunya dan juga mengompres dahi dari Bu Rasmi itu. Dengan sabar dan teliti Bella merawat dan juga menjaga Bu Rasmi sampai sembuh. 2 hari kemudian akhirnya Bu Rasmi sembuh juga dari sakitnya. Bu Rasmi mulai kembali berjualan lagi, namun tidak terlalu banyak masakannya karena Bu Rasmi baru sembuh.
Namun meskipun Bu Rasmi membuat masakannya lebih sedikit tapi malah tidak laku terjual. Bu Rasmi melihat ada orang lain yang berjualan sama dengan Bu Rasmi. Bu Rasmi kenal dengan orang tersebut. Orang yang berjualan lauk pauk sama dengan Bu Rasmi itu adalah tetangganya Bu Rasmi sendiri, dan Bu Rasmi lihat beberapa pelanggannya membeli kedagangannya tetangga Bu Rasmi tersebut. Jadi selama Bu Rasmi ini sakit, tetangganya ini ya mencuri-curi kesempatan untuk berjualan lauk pauk. Tapi meskipun begitu, Bu Rasmi tidak menyalahkan tetangganya karena kan rezeki sudah ada yang mengatur. Jadi Bu Rasmi tidak takut akan hal itu. Meskipun masakan lauk pauknya hari itu tidak laku sama sekali, hingga suatu ketika Bu Rasmi berteduh terlebih dahulu ke sebuah warung yang ada di pinggir jalan yang ada di desa lain. Bu Rasmi neduh sembari memesan air putih karena Bu Rasmi merasa kehausan, apalagi cuacanya siang itu tidak seperti biasanya. Bu Rasmi merasakan kalau siang itu cuacanya sangat panas sekali. Sesekali Bu Rasmi mengelap keringat yang menetes di dahinya Bu Rasmi. Saat di warung tersebut ada sosok kakek tua yang duduk di depan warung tersebut. Bu Rasmi saat itu mau pergi dari warung itu, namun tiba-tiba saja kakek tua itu menghentikan langkah kakinya Bu Rasmi. "Bok, sini Bok." "Iya kek, ada apa?" tanya Bu Rasmi. "Sini," jawab kakek tua sembari melambaikan tangannya. Kemudian Bu Rasmi pun menghampiri kakek tua tersebut dan duduk di sebelahnya. "Kenapa kek?" tanya Bu Rasmi. "Kamu jualan apa?" tanya kakek tua tersebut. "Lauk pauk kek." "Kakek mau?" "Tapi saya tidak punya uang," ucap kakek tua tersebut. Lalu Bu Rasmi mengeluarkan salah satu lauk pauknya dan diberikan kepada kakek tua itu secara percuma. "Ini kek, silakan diambil. Buat kakek tidak usah bayar kek, nggak apa-apa," ucap Bu Rasmi sembari memberikan lauk pauknya itu. Kakek pun menerima lauk pauk pemberian dari Bu Rasmi. Kakek tua tersebut melihat ke wadah tempat lauk pauknya yang terlihat masih sangat banyak. "Dagangan kamu kok masih banyak ya? Apa memang tadi buatnya banyak?" tanya kakek tua penasaran. Seketika Bu Rasmi menundukkan kepalanya dengan wajah yang lesu dan murung. "Dagangan saya hari ini belum ada yang laku sama sekali kek. Padahal kebutuhan saya banyak sekali. Ya sampai saya harus mencari hutang ke sana kemari ke tetangga," ucap Bu Rasmi. "Maaf kek, saya jadi cerita ke kakek, jadi curhat seperti ini," tambah Bu Rasmi. "Tidak apa-apa, kamu yang sabar ya," jawab kakek tua tersebut. Seketika kakek tua tersebut merogoh ke dalam saku bajunya, dan kakek tua tersebut mengeluarkan secari kertas lalu diberikan kepada Bu Rasmi. "Ambil ini," ucap kakek tua sembari memberikan kepada Bu Rasmi. "Apa ini kek? Untuk apa?" "Itu di dalam kertas tersebut bertuliskan sebuah alamat. Jika kamu ingin hidupnya berubah, datanglah ke alamat tersebut kapanpun kalau kamu mau dan siap," ucap kakek tua itu. Saat Bu Rasmi sedang fokus untuk membacakan alamat yang ada di dalam kertas tersebut, dan ketika Bu Rasmi melihat ke arah samping tempat kakek tua itu duduk, tiba-tiba saja kakek tua itu sudah menghilang. Entah kemana Bu Rasmi pun celingak-celinguk mencari keberadaannya kakek tua tersebut, tapi tidak ada. Akhirnya Bu Rasmi mengantongi kertas yang bertuliskan alamat tersebut dan bergegas untuk kembali pulang ke rumahnya karena lauk pauknya sudah tidak laku. Sesamanya di rumah, Bu Rasmi membagikan lauk pauknya yang tidak laku tersebut kepada para tetangganya karena kalau tidak dibagikan lauk pauknya itu pasti akan basi dan terbuang mubazir. Singkat ceritanya, Bu Rasmi hari berikutnya memulai berjualan kembali, namun tetap saja dagangannya Bu Rasmi ini tidak laku dan terpaksa harus dibawa pulang lagi dan dibawa kepada orang-orang ataupun dibagikan, intinya seperti itu. Bu Rasmi benar-benar bingung harus berbuat apa lagi karena itu Bu Rasmi sudah tidak memiliki modal untuk berjualan lauk pauknya. Bu Rasmi sudah memiliki kerugian yang cukup banyak karena dagangannya sudah 2 hari ini tidak laku sama sekali. Dan pada akhirnya Bu
Bu Rasmi harus meminjam uang lagi ke tetangganya. Bu Rasmi mendatangi ke rumahnya tetangganya itu untuk meminjam uang. "Assalamualaikum," ucap Bu Rasmi. "Waalaikumsalam. Bu Rasmi, ada apa?" tanya tetangganya. "Saya mau pinjam uang lagi, Bu. Kalau boleh buat modal jualan saya, Bu," ucap Bu Rasmi. "Maaf ya, Bu. Hutang Ibu yang sebulan lalu saja belum dibayar, sekarang mau pinjam lagi. Maaf, Bu, saya tidak bisa meminjamkan uang lagi kepada Ibu. Yang dulu dilunasi dulu, Bu," jawab tetangganya itu. "Ya saya mohon lah, Bu, saya sangat butuh sekali uang itu untuk modal jualan saya lagi, Bu," ucap Bu Rasmi. "Tidak bisa, Bu, Ibu bayar dulu hutangnya, nanti saya akan meminjamkan Ibu lagi." "Ya sudah, Bu, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya, Bu. Makasih, Bu." Karena tidak mendapatkan pinjaman uang, akhirnya Bu Rasmi pun pulang ke rumahnya tanpa membawa hasil apa-apa. Singkat ceritanya, Bu Rasmi menceritakan semuanya kepada Bella anaknya. "Bel, Ibu sudah tidak ada modal lagi buat jualan. Ya sudah meminjam uang ke sana kemari, tapi tidak ada juga yang meminjamkan uang kepada Ibu lagi. Ibu kayaknya harus berhenti berjualan deh, Bel. Ibu harus mencari pekerjaan lain," ucap Bu Rasmi. "Kalau begitu, aku berhenti sekolah saja ya, Bu. Aku kasihan sama Ibu. Aku mau kerja saja bantuin Ibu." "Jangan, Bel. Kamu tidak boleh putus sekolah. Kamu harus tetap melanjutkan sekolah, Bel," ucap Bu Rasmi. "Tapi kan, Bu, gimana mau bayar SPP sekolahnya, Bu? Apalagi SPP ku sudah menunggak." "Sudah, kamu tenang saja. Biar Ibu yang memikirkan semuanya," jawab Bu Rasmi. Saat Bu Rasmi sedang tidur termenung sembari melamun di dalam kamarnya, Bu Rasmi ini teringat pesan dari kakek tua yang Bu Rasmi temui di warung waktu itu. Bu Rasmi mencari surat yang disimpannya di dalam lemari dan membaca alamatnya lagi. Rasmi pun berpikir untuk mendatangi tempat tersebut yang ada di kertas yang diberikan oleh kakek tua itu. Keesokan harinya, Bu Rasmi mendatangi ke rumahnya tetangganya yang berprofesi sebagai rentenir. Bu Rasmi berniat ingin meminjam uang kepada rentenir itu untuk ongkos Bu Rasmi pergi ke tempat itu. Selama ini Bu Rasmi tidak pernah sama sekali mau meminjam uang kepada rentenir itu karena bunganya 2 kali lipat. Dan entah kenapa kali ini Bu Rasmi berani untuk meminjam kepada rentenir tersebut. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab rentenir tersebut. "Bu Rasmi, silakan masuk, Bu." Akhirnya Bu Rasmi pun masuk ke dalam rumahnya rentenir tersebut. "Ada apa Ibu tumben datang ke rumah saya?" "Iya Mas, jadi saya mau pinjam uang." "Ibu mau pinjam uang berapa, Bu?" 3 juta kalau boleh." "Tentu boleh dong, Bu. Bentar ya, Bu, saya ambilkan dulu uangnya," ucapnya sembari masuk ke dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian rentenir tersebut keluar dan menghampiri Bu Rasmi lagi. "Ini Bu uangnya. Ibu tahu kan syaratnya?" tanyanya sembari memberikan uangnya kepada Bu Rasmi. "Iya, saya tahu," jawab Bu Rasmi. Setelah mendapatkan pinjamannya itu, Bu Rasmi kemudian kembali ke rumahnya. Dan singkat ceritanya, hari berikutnya Bu Rasmi berpamitan kepada anaknya, yaitu Bella. Bu Rasmi berbohong kepada Bella dengan alasan mau pergi ke tempat saudaranya untuk meminjam uang modal. Padahal sebenarnya Bu Rasmi mau pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh kakek tua waktu itu. "Bel, kamu di rumah saja ya, Bel. Kamu juga jaga rumah ya, kalau ada apa-apa kamu minta tolong sama tetangga saja." "Loh, emangnya Ibu mau pergi kemana, Bu?" tanya Bella penasaran. "Ibu mau pergi ke kampung dulu, mau ke tempat saudara kamu, ya mau pinjam uang buat modal jualan, Bel," ucap Bu Rasmi. "Emangnya Ibu ada ongkos untuk pergi ke kampung itu, Bu?" "Ada, Bel. Ibu masih ada simpanan kok," jawab Bu Rasmi beralasan. "Ya sudah, Ibu hati-hati di jalan, cepat pulang." Sebelum berangkat, Bu Rasmi memberikan uang kepada Bella untuk uang jajannya Bella di sekolah dan uang untuk makan Bella. Akhirnya hari itu juga Bu Rasmi pergi dengan menggunakan bus menuju tempat yang katanya kakek tua itu bisa merubah kehidupannya Bu Rasmi. Bu Rasmi menggunakan bus dengan perjalanan yang ditempuh
ke tempat tersebut, ya dengan perjalanan estimasi waktu jarak tempuhnya sekitar 4 jam perjalanan. Sesamanya di perjalanan, Bu Rasmi bertanya-tanya terlebih dahulu kepada tetangga sekitar yang ada di sana untuk menunjukkan di mana tempatnya rumah orang tersebut. Saat itu Bu Rasmi melihat ada sebuah warung yang ada di pinggir jalan, dan akhirnya Bu Rasmi pun mencoba bertanya-tanya kepada bapak-bapak yang ada di dalam warung. "Maaf Pak, saya mau tanya, Bapak tahu nggak alamat rumah ini?" tanya Bu Rasmi. "Oh, letaknya di sana Bu. Ibu harus masuk ke dalam hutan, lurus terus dan nanti di sana ada sebuah perkampungan." "Terima kasih ya Pak," ucap Bu Rasmi. Bu Rasmi pun pergi menuju ke tempat yang sudah diberikan petunjuk denahnya oleh bapak-bapak yang tadi. Bu Rasmi berjalan menyusuri ke dalam hutan yang jaraknya tidak terlalu jauh, dan akhirnya sekitar 15 menit saja Bu Rasmi pun sudah sampai. Beliau langsung berjalan menuju ke rumah orang yang diduga tempatnya itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," ucap sosok lelaki tua yang membukakan pintunya. Dan betapa terkejutnya Bu Rasmi kalau yang keluar membukakan pintu itu adalah sosok kakek tua yang saat itu Bu Rasmi temui di warung. "Akhirnya kamu datang juga. Ayo masuk," ucap kakek tersebut. Bu Rasmi pun duduk di ruang tamunya kakek tua tersebut. "Saya tahu kalau kamu itu pasti akan datang ke sini. Kok kakek bisa tahu? Dari mana, kek?" tanya Bu Rasmi penasaran. "Sudah, kamu tidak perlu tahu. Jadi saya harus ngapain, kek? Kata kakek saya kalau datang ke sini bisa merubah hidup saya," tanya Bu Rasmi. "Kamu harus melakukan ritual." "Ritual? Maksudnya gimana, kek?" cecar Bu Rasmi. "Iya, kamu harus melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan. Namanya pesugihan penglaris bulu genderuwo. Itu nantinya akan membuat usahamu menjadi laris manis, dan kamu akan menjadi sangat kaya raya," jelas kakek tua. "Pesugihan penglaris, kek?" Seketika Bu Risma mulai berpikir kembali. Bu Risma antara takut dan butuh. Untuk itu, karena Bu Risma ingin usahanya laris manis dan menjadi orang yang sangat kaya raya. Karena sudah terhimpit ekonomi dan juga Bu Risma harus tetap melanjutkan usahanya itu, Bu Risma pun bersedia untuk melakukan apa yang dikatakan oleh kakek tua itu. "Gimana? Apa kamu siap dan juga yakin?" "Iya kek, saya siap dan juga yakin," jawab Bu Risma. "Sesaji yang harus kamu siapkan berupa tumpeng dan jajan pasar, kembang setaman, minyak misik, dan yang terpenting adalah ayam cemani hidup. Tapi saya tidak tahu belinya di mana, kek." "Ya, gimana kalau saya bayar saja, nanti kakek yang menyiapkan semuanya," jawab Bu Rasmi. Akhirnya kakek tua itu pun menyetujui dan Bu Rasmi pun membayar untuk perlengkapan yang dipersiapkan sebagai ritual. "Ritual yang harus kamu lakukan yaitu bertapa dengan merapalkan mantra di bawah pohon gayam," ucap kakek tersebut. "Lalu bagaimana lagi, Mbah?" "Kamu harus bertapa tanpa menggunakan sehelai baju pun, dan jangan sampai ada orang yang melihatmu. Dan saat sedang melakukan ritual, kamu harus membakar terasi di bawah pohon gayam tersebut untuk ritual pemanggilan sosok genderuwo. Bila ritual itu diterima, maka genderuwo akan muncul memperlihatkan diri. Pada saat genderuwo memperlihatkan diri, maka kamu harus semakin keras membaca mantra dan dengan sungguh-sungguh. Jika genderuwo menerima persembahan itu, maka yang akan dilakukannya adalah menginjak kepala ayam cemani yang disiapkan sampai ayam itu mati, lalu mulai memakannya. Saat sudah selesai makan, maka genderuwo akan memberikan bulunya," jelas kakek tua tersebut. Singkat ceritanya, setelah kakek tua tersebut telah mempersiapkan semuanya sesajen untuk melakukan ritual nanti, dan malam harinya Bu Rasmi diantarkan oleh kakek itu ke tempat pohon gayam yang ada di tengah hutan. Bu Rasmi dan kakek tua tersebut berjalan menyusuri hutan dengan berbekal senter untuk penerangan jalan setapak yang dilalui Bu Rasmi dan kakek tua itu. Beberapa saat kemudian akhirnya Bu Rasmi pun dan serta kakek tua itu pun sampai di bawah pohon gayam.
kakek tua itu mulai menata sesajen berupa tumpeng jajanan pasar, kembang taman, minyak misik, dan ayam cemani hidup. Semuanya ditata oleh kakek di bawah pohon gayam. Kemudian Bu Rasmi mulai membakar terasinya. Dan setelah siap, kakek pun pergi meninggalkan Bu Rasmi seorang diri di bawah pohon gayam tersebut. Bu Rasmi melepas semua pakaiannya dan duduk bertapa di bawah pohon gayam dengan beralaskan daun pisang. Lalu Bu Rasmi mulai merapalkan mantranya yang sudah diberikan oleh kakek tua. Mantra atau semacam bait bacaan yang dibaca Bu Rasmi intinya adalah persembahan atau selamatan yang dilakukan adalah dengan niat mengabdi kepada genderuwo penguasa pohon gayam dan memohon agar diberikan kemudahan mendapatkan materi dengan meminjam bulu genderuwo penguasa pohon gayam itu. Setelah Bu Rasmi berkomat-kamit membacakan mantranya, beberapa saat kemudian hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuhnya Bu Rasmi yang telanjang bulat dan Bu Rasmi merasa merinding. Suasananya semakin mencekam saat ada hembusan angin kencang datang ke arahnya Bu Rasmi. Bu Rasmi semakin kencang merapalkan mantranya dan Bu Rasmi melihat ada sosok bayangan hitam di depan pohon gayam tersebut. Bu Rasmi mendengar seperti ada suara langkah kaki yang ditapak di atas tanah dengan suaranya yang berat. Bu Rasmi tiba-tiba saja mencium aroma bau anyir yang menyeruak di hidungnya. Dan betapa terkejutnya Bu Rasmi ketika melihat ke depan pohon gayam ada sosok genderuwo yang berdiri di hadapannya Bu Rasmi dengan tubuh yang tinggi besar, dengan bulu yang tebal, berwarna hitam dan dua gigi taring yang muncul dari mulutnya. Serta matanya yang merah menyala menatap tajam ke arahnya Bu Rasmi. Sosok genderuwo tersebut ini sama seperti yang ada di mimpinya Bu Rasmi dan sekarang nyata di hadapannya Bu Rasmi secara langsung. Kemudian Bu Rasmi langsung memberikan ayam hitam atau ayam cemani kepada sosok genderuwo itu. Lalu sosok genderuwo tersebut langsung menginjak ayam hitam itu hingga mati, yang kemudian dimakan oleh sosok genderuwo itu. Bu Rasmi hanya bisa menyaksikan saja dengan tubuhnya yang bergetar merinding. Seluruh bulu kutubnya berdiri setelah memakannya. Kemudian Bu Rasmi diminta untuk mencabut bulu yang ada di tubuhnya sosok genderuwo tersebut. Bulu genderuwo tersebut Bu Rasmi masukkan ke dalam kain mori atau kain putih yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan seketika sosok genderuwo tersebut menghilang dengan sendirinya. Bu Rasmi pun memakai bajunya dan bergegas untuk pulang ke rumahnya kakek tua itu. Bu Rasmi berjalan menyusuri hutan dengan berjalan kaki sendirian di dalam gelapnya malam dengan menggunakan lampu senter sebagai penerangan jalannya. Di sepanjang jalan menuju ke rumahnya kakek tua itu, Bu Rasmi mendengar sayup-sayup suara-suara aneh seperti ada orang yang menangis, ada suara hewan-hewan, dan Bu Rasmi merasa kalau di sepanjang jalan mereka benar-benar ada mengawasi Bu Rasmi. Dengan langkah yang terburu-buru, Bu Rasmi ini berharap sampai di rumahnya kakek tua tersebut dengan selamat. Singkat ceritanya, Bu Rasmi pun sampai di rumahnya kakek tua itu. Paginya itu Bu Rasmi berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Sebelum Bu Rasmi pulang, kakek itu pun berpesan kepada Bu Rasmi agar bulu genderuwo itu disimpan di tempat Bu Rasmi berjualan nanti dengan sangat baik. Ingat ya, nanti bulu genderuwo itu kamu simpan di tempat dagangan kamu harus dengan aman. Sebelumnya, kamu siapkan saja dan juga simpan di dalam lemari, dan nanti di dalam lemari itu kamu akan mendapatkan uang. Setiap malam Selasa Wage kamu datang ke tempat pohon gayam. Kamu datang ke sini untuk melakukan ritual. Jelas kakek tua itu. Ritual apa, kek? Untuk melakukan ritual memperpanjang peminjaman bulu genderuwo tersebut. Karena kalau tidak, dari keluarga kamu akan ada yang meninggal sebagai tumbalnya. Baik, kek. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya, kek. Terima kasih. Jawab Bu Rasmi. Bu Rasmi pun pulang dengan menggunakan bus. Dengan perjalanan yang sama seperti saat Bu Rasmi berangkat. Bu Rasmi menempuh waktu sekitar 4 jam perjalanan. Singkat ceritanya, akhirnya Bu Rasmi pun sampai di rumahnya sekitar pukul 11 siang. Kebetulan saat itu Bella sedang ada di rumah karena tidak berangkat
sekolah hari Minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Bella membuka pintu itu. Ibu akhirnya pulang juga, Bu, ucap Bella. Gimana, Bu? Ibu sudah mendapatkan pinjaman dari saudara di kampung? Tanya Bella. Sudah, Bel, kamu tenang saja. Ibu mau istirahat dulu, Bel. Ya sudah, Ibu istirahat dulu, pastikan capek, ucap Bella. Bu Rasmi pun masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu kamarnya supaya Bella tidak melihat apa yang sedang dilakukan oleh Bu Rasmi. Bu Rasmi meletakkan kain putih yang berisi bulu genderuwo itu di dalam lemari. Dan siang itu Bu Rasmi tertidur karena Bu Rasmi sudah capek dengan perjalanan cukup jauh. Bu Rasmi terbangun sekitar pukul 5 sore dan setelah bangun tidur, Bu Rasmi segera untuk mandi karena semua pekerjaan di rumahnya Bu Rasmi ini sudah dikerjakan semuanya oleh Bella. Setelah selesai mandi, Bu Rasmi pun masuk ke dalam kamarnya membuka lemarinya untuk mengambil baju gantinya. Namun betapa terkejutnya Bu Rasmi ketika melihat lemarinya berisi uang yang sangat banyak sekali. Seketika Bu Rasmi menjadi kaya raya mendadak dan akhirnya Bu Rasmi bisa mengembalikan uang rentenir dan juga uang tetangganya itu, dan Bu Rasmi itu benar-benar masih tidak menyangka kalau uangnya datang dengan secepat itu. Padahal baru tadi siang Bu Rasmi meletakkan uangnya di dalam lemari, akan tetapi tiba-tiba sore harinya sudah banyak sekali uang yang terkumpul dan beberapa emas batangan juga. Malam harinya Bu Rasmi langsung mengembalikan uangnya kepada rentenir secara langsung dan lunas. Beberapa hari berikutnya Bu Rasmi mulai membuka warung lauk pauk di depan rumahnya serta ada soto serta pecelnya juga. Bu Rasmi bisa membuka warungnya itu dengan uang yang didapatkan dengan bulu genderuwo itu. Saat Bu Rasmi membuka warung lauk pauk di depan rumahnya itu, Bu Rasmi meletakkan bulu genderuwo yang dibungkus dengan kain putih diletakkan di dalam laci uang warungnya. Dan memang warungnya Bu Rasmi itu setiap harinya selalu didatangi pembeli dan pelanggan sampai Bu Rasmi menjadi perbincangan para tetangganya yang tiba-tiba menjadi kaya raya mendadak. Pesugihan, pekerja malam, kunjingan dari para tetangganya. Namun Bu Rasmi tidak memperdulikan akan hal itu. Bu Rasmi menjawabnya dengan santai, dengan beralasan kalau Bu Rasmi telah mendapatkan uang warisan dari orang tuanya yang ada di kampung. Memang sekarang Bu Rasmi sudah bisa merenovasi rumahnya menjadi mewah dan juga megah. Bahkan Bu Rasmi sekarang sudah bisa membeli motor, 2 motor sekaligus, yang satu untuk Bu Rasmi dan yang satunya untuk Bella berangkat sekolah. Bella juga senang karena ibunya sekarang sudah sukses. Setiap harinya warung Bu Rasmi ini selalu ramai dengan pembeli, sampai Bu Rasmi kewalahan untuk melayani para pembelinya. Terlihat di depan warungnya Bu Rasmi terparkir banyak sekali sepeda motor atau bahkan mobil karena memang masakannya Bu Rasmi ini terkenal enak dan murah. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong untuk membeli ke warungnya Bu Rasmi. Terkadang juga Bella selalu membantu ibunya berjualan. Bu Rasmi tutup tokonya sampai jam 6 sore karena semua dagangan yang sejak siang itu sudah habis dan habis tidak tersisa. Pendapatannya Bu Rasmi semakin meningkat dan Bu Rasmi pun sekarang apa yang diinginkan bisa langsung didapat dengan mudahnya. Hingga tiba di mana hari Selasa Wage, Bu Rasmi pun datang ke tempat ritual awalnya, yaitu di bawah pohon gayam. Bu Rasmi sudah mempersiapkan semuanya, sesajen dan juga ayam cemani atau ayam hitam untuk makan sosok genderuwo penunggu pohon gayam tersebut. Tidak lupa juga, Bu Rasmi kemudian membakar terasinya dan mulai merapalkan mantranya, serta Bu Rasmi sudah bertelanjang bulat di bawah pohon gayam tersebut. Beberapa saat kemudian sosok genderuwo itu pun datang menghampiri Bu Rasmi dan Bu Rasmi langsung memberikan ayam cemaninya kepada sosok genderuwo itu. Sosok genderuwo itu pun langsung menginjak ayam hitam dengan kuatnya hingga ayam hitam itu pun mati. Dan setelah ayam itu mati, sosok genderuwo itu langsung memakannya. Setelah selesai memakan ayam hitam tersebut, Bu Rasmi langsung mencabut bulu
genderuwo itu, dan kemudian dimasukkan ke dalam kain putih atau kain mori. Seketika sosok genderuwo itu menghilang, Bu Rasmi pun pulang ke rumahnya lagi. Singkat ceritanya, Bu Rasmi kemudian meletakkan kembali bulu genderuwo itu di dalam laci warungnya Bu Rasmi. Dan Bu Rasmi mendapat pesanan untuk acara syukuran. Bu Rasmi sangat bersedia untuk membuatkan pesanannya yang jumlahnya itu sangat mengejutkan, yaitu 500 box. Akhirnya Bu Rasmi pun mencari karyawan untuk membantunya memasak di dapur, dan ada juga yang bekerja ataupun berjaga di warungnya. Benar-benar usahanya Bu Rasmi ini semakin berkembang. Sampai pada akhirnya Bu Rasmi pun dapat berangkat naik gaji bersama dengan Bella. Sementara saat Bu Rasmi naik gaji, warungnya dikelola oleh karyawannya. Karena Bu Rasmi berangkat naik gaji, jadi Bu Rasmi lupa tidak melakukan ritualnya ke bawah tempat pohon gayam. Dan setelah pulang dari naik gaji, warungnya Bu Rasmi jadi sepi, tidak seperti biasanya. Ya ada, tapi beberapa orang saja yang datang ke warung Bu Rasmi. Hingga pada akhirnya Bu Rasmi sedikit berkurang pendapatannya karena sepinya pelanggan dan pembeli yang datang ke warungnya. Mungkin ini pengaruh dari Bu Rasmi tidak melakukan ritual sesat saat itu. Tiba-tiba saja Bu Rasmi jatuh sakit. Sakitnya itu aneh sekali. Kakinya Bu Rasmi membengkak dan warnanya biru lebam. Akhirnya Bu Rasmi pun dibawa Bella menuju ke rumah sakit. Bu Rasmi diperiksa oleh dokternya hingga sampai di ronsen segala untuk mengobati sakitnya itu. Setelah hasil dari ronsennya itu sudah keluar, kata dokter Bu Rasmi ini menderita kanker tulang pada kakinya. Dan dokter mengatakan untuk segera dilakukannya operasi. Bella sebagai anaknya pun menyetujui demi kesembuhan ibunya. Namun, ternyata perlengkapan alat medis yang ada di rumah sakit tersebut tidak memadai hingga akhirnya Bu Rasmi akan dirujuk ke rumah sakit lain yang lebih besar. Bella sudah mengeluarkan uangnya Bu Rasmi sangat banyak sekali. Sekarang warungnya pun Bu Rasmi masih buka, tapi tetap sepi, tidak seperti dulu lagi. Singkat ceritanya, Bu Rasmi sudah dilakukan operasi dan kemudian Bu Rasmi kemudian dibawa pulang juga. Bella sekarang harus merawat ibunya dan juga tetap menjaga warungnya itu karena Bu Rasmi belum bisa jalan juga. Apa mungkin karena yang masak bukan dengan tangan Bu Rasmi? Jadi masakannya tidak enak dan para pembeli jadi tidak datang lagi ke warungnya Bu Rasmi. Suatu malam sekitar pukul 6 sore, Bella sedang merapikan dagangannya yang ada di warungnya karena harus tutup. Bella melihat ke arah pohon depan rumahnya yang berada di samping warung seperti ada sosok yang sedang mengintip. Karena penasaran, Bella pun mencoba mendekat ke arah pohon tersebut. Saat Bella mendekat ke arah pohon tersebut, ternyata tidak ada siapa-siapa di belakang pohon itu. Akhirnya Bella pun segera masuk ke dalam rumahnya karena merinding dan ketakutan. Ketika Bella masuk ke dalam rumahnya, Bella melihat ibunya sudah kaku. Namun anehnya, kepalanya Bu Rasmi ini menjadi gepeng. Dan saat Bella menghampiri ibunya, Bella ya benar-benar terkejut. Bu Rasmi sudah mengembuskan napas terakhirnya. Bu Rasmi meninggal dengan keadaan kepalanya yang menjadi gepeng, dan anehnya mulutnya Bu Rasmi saat meninggal itu menganga. Dan di dalam mulutnya terdapat banyak sekali bulu-bulu berwarna hitam di mulutnya. Ketika mengetahui ibunya meninggal dunia, Bella seketika nangis histeris dan tidak menyangka ibunya meninggalkan Bella sendirian secepat ini. Tetangga samping rumahnya yang mendengar suara tangisan Bella dan menjerit-jerit akhirnya datang untuk ke dalam rumahnya. Dan betapa terkejutnya saat tetangganya itu melihat jenazahnya Bu Rasmi. Salah satu tetangganya itu pun memanggilkan Pak Ustadz untuk membantu mengurus jenazahnya Bu Rasmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini, Pak? Itu Pak Ustadz, Bu Rasmi, Pak. Bu Rasmi kenapa, Pak? Tanya Pak Ustadz penasaran. Bu Rasmi meninggal dunia, Pak, tapi jenazahnya sangat aneh sekali, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, kalau begitu kita langsung ke sana saja, Pak, ucap Pak Ustadz. Akhirnya Pak Ustadz dan tetangganya Bu Rasmi pun datang ke rumahnya Bu Rasmi. Ketika Pak Ustadz melihat keadaannya Bu Rasmi benar-benar syok. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Ustadz.
Kemudian bulu-bulu hitam yang ada di mulutnya Bu Rasmi itu pun dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam plastik bening, kemudian disimpan terlebih dahulu. Bu Rasmi meninggal dengan keadaan matanya yang melotot dan mulutnya menganga, serta kakinya itu, kakinya Bu Rasmi ternyata membusuk. Bu Rasmi malam itu juga segera dimandikan dan disolatkan jenazahnya, karena lebih baik jenazahnya itu segera dimakamkan. Namun saat jenazahnya Bu Rasmi ini dimandikan, mulutnya Bu Rasmi ini terus mengeluarkan bulu-bulu hitam dan entah dari mana asalnya bulu-bulu hitam tersebut. Sehingga yang memandikan jenazahnya Bu Rasmi itu bergidik ngeri melihatnya. Hingga akhirnya setelah beberapa kali Bu Rasmi mengeluarkan bulu-bulu hitam dari mulutnya, Bu Rasmi didoakan oleh Pak Ustadz dan akhirnya sudah tidak mengeluarkan bulu-bulu hitam misterius itu lagi. Prosesi pemakaman jenazahnya Bu Rasmi pun dilaksanakan malam itu juga, tempat pemakaman umum yang terdekat. Singkat ceritanya, di hari setelah kepergian ibunya Bella tinggal sendirian di rumah. Dan sekarang Bella sudah tidak melanjutkan lagi sekolahnya karena tidak ada yang membiayai sekolahnya. Bella sekarang bekerja menggantikan ibunya berjualan warung, namun warungnya masih sama sepi. Hanya 1-2 orang saja yang datang. Suatu malam Bella merasa seperti ada yang mengawasinya di dalam rumahnya. Terkadang saat dini hari Bella mendengar di dapurnya seperti ada orang yang sedang memainkan piring ataupun gelas. Karena penasaran Bella pun pergi ke dapur, namun saat Bella lihat di dapurnya tidak ada siapa-siapa. Seketika Bella merinding dan ketakutan, Bella langsung kembali masuk ke dalam kamarnya dan kemudian menutup pintu kamarnya. Dan saat Bella masuk ke dalam kamarnya, betapa terkejutnya Bella melihat sosok pocong dengan wajah ibunya, wajahnya Bu Rasmi. Seketika Bella pingsan tidak sadarkan diri hingga pagi. Pagi harinya Bella terbangun dan saat bangun, Bella sudah tidak lagi melihat sosok pocong berwajah ibunya. Siang itu Bella pergi ke rumahnya Pak Ustadz untuk meminta bantuan. Bella pergi ke rumahnya Pak Ustadz Gofur yang waktu itu membantu mendoakan ibunya Bella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nak Bella? Ayo masuk dulu nak Bella, pinta Ustadz Gofur. Bella pun masuk ke dalam rumahnya Pak Ustadz Gofur dan duduk di dalam ruangan tamunya. Saya merasa ada suatu kejanggalan Pak Ustadz dengan kematian ibu saya. Semalam saja saya didatangi sosok pocong berwajah ibu, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu, kita ke rumah kamu saja. Nanti siapa tahu ada sesuatu yang bisa menjadi bukti apa yang sebenarnya ibu kamu lakukan pada semasa hidupnya. Iya Pak Ustadz, jawab Bella. Lalu kemudian Bella dan Pak Ustadz Gofur pergi ke rumahnya Bella ditemani oleh para tetangga yang lainnya juga. Semua warga ikut mencari ke seluruh isi rumahnya Bu Rasmi dan juga warungnya. Hingga pada akhirnya Bella menemukan sebuah kain putih yang tidak tahu di dalamnya itu apa. Pak Ustadz, saya menemukan ini Pak Ustadz, ucap Bella sembari memperlihatkan kepada Pak Ustadz. Bella menemukan benda tersebut di laci warung ibunya. Kain putih itu kemudian dipegang oleh Pak Ustadz Gofur. Lalu semuanya masuk ke dalam rumahnya Bella. Pak Ustadz juga mengambil bulu-bulu hitam yang disimpan di dalam lemari kamar Bu Rasmi, yang pada saat Bu Rasmi bulu-bulu hitam itu berada di dalam mulutnya. Lalu Pak Ustadz pun mulai membuka mata batinnya untuk menerawang apa kaitannya dengan benda tersebut. Setelah selesai menerawang, Pak Ustadz menceritakan semuanya kepada anaknya yaitu Bella dan disaksikan oleh para tetangga yang lainnya juga. Selama hidupnya, ternyata Bu Rasmi melakukan hal yang menyekutukan Allah SWT. Bu Rasmi telah melakukan pesugihan penglaris dengan bulu genderuwo ini pada warung dagangannya, dan juga Bu Rasmi telah melanggar perjanjiannya, maka dari itu Bu Rasmi yang dijadikan tumbal oleh sosok itu. Bu Rasmi ini melanggar perjanjiannya karena tidak datang setiap Selasa Wage, dan Bu Rasmi tidak memberikan kembali ayam hitam persembahan sosok genderuwo. Sehingga sosok genderuwo tersebut murka dan Bu Rasmi lah yang menjadi makanannya. Astagfirullahaladzim, ucap tetangganya. Seketika Bella menangis dan merasa malu atas perbuatan ibunya yang tidak diketahui oleh Bella selama ini. Pak Ustadz langsung membakar bulu-bulu hitam tersebut dan melenyapkannya.
Pak Ustadz juga mendoakan untuk almarhumah ibunya Bella. Singkat ceritanya, setelah semuanya beres, sosok pocong ibunya sudah tidak datang lagi. Namun beberapa hari setelahnya Bella tiba-tiba saja meninggal dunia. Tidak ada satupun tetangganya yang tahu. Hingga suatu ketika tetangganya mencium bau bangkai dari rumah Bella, para tetangganya juga sudah beberapa hari tidak pernah melihat Bella. Akhirnya tetangganya berbondong-bondong datang ke rumahnya Bella. Dan betapa terkejutnya saat melihat Bella sudah meninggal dunia dalam keadaan sama seperti ibunya, dengan kepalanya yang gepeng dan mata melotot serta mulut yang menganga serta mengeluarkan bulu-bulu hitam. Namun tidak diketahui penyebabnya atas meninggalnya Bella. Akhirnya Bella dimakamkan dan rumahnya itu sekarang tidak ada yang menempatinya. Rumah dan warung yang ada di depan rumahnya itu menjadi angker. Maka sesulit apapun perekonomian dan cobaan kita, jangan pernah kita melakukan hal yang musyrik menyekutukan Allah seperti itu. Lebih baik makan batu daripada melakukan pesugihan ya teman-teman. Karena nantinya pasti akan sengsara juga di kehidupan ini dan juga di kehidupan nantinya. Karena siapapun yang bersekutu dengan jin atau sejenisnya pasti akan berakhir dengan menderita. Karena itu semua tipu daya jin sebenarnya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat hal musyrik sama sekali. Dan cerita pun akhirnya sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini dan terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan cerita kali ini dan video kali ini. Bagaimana menurut kalian kisah ini? Kalian komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian share juga video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa juga nih untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya juga dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.